Nah, jadi ini sifat alami cabai sangat lebat sekali. Tujuannya untuk lebih menambah pendapatan ya. Lebih, nah tentunya yang utama ya teman-teman. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita hari ini berada di kebun cabai lagi teman-teman. Seluas 1 hektar, hampir 1 hektar ya. Itu ada sebau ya 500 ru. Jadi dari sini titik saya berdiri ini sampai di sana itu sangat jauh sekali, ada sekitar 200 meteran. Jadi kalau jalan ya lumayan capek ya teman-teman. Oke, sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan info atau video terkait bagaimana cara perawatan buah atau sayuran yang ada di kebun kita ataupun kebun yang lain ya teman-teman. Oke, langsung saja kita hari ini akan mewawancarai asisten dari pemilik ini teman-teman, yang biasa kita wawancari dulu ya. Sempat kita videokan dulu waktu kita pertama kali video kebun cabai ini. Jadi di kebun cabai ini, di persawahan Tegal Cabai ini, tanamannya beraneka ragam ya tentunya. Ada 3 ya di sini. Ada timun, nah ini ada timun, kemudian ada cabai pastinya, dan ada lagi semangka teman-teman. Nah, semangkanya itu kok di sini enggak ada, semuanya di area yang di sana teman-teman. Jadi ada semangkanya, ada semangka, ada teman-teman, semangkanya ada. Jadi ada semangka, ada timun, ada cabai. Nah, ini modelnya jadi seperti apa? Mungkin teman-teman baru pertama kali ini ya mengetahui model Tegal atau persawahan cabai, kebun cabai tapi tumpang sari dengan tanaman yang lain teman-teman, yang tanamannya itu hanya bertahan beberapa bulan, bukan tanaman tahunan ya tentunya. Kalau tanaman tahunan kan ya misal ada tanaman yang tahunan seperti apa ya, belimbing, ataupun nanti terus digangi pakai tanaman bulanan seperti jagung, timun, kan enggak masalah. Ini kan berhubung ini tanamannya itu tanaman musiman, tanaman bulanan semua. Musiman apa yang namanya bulanan ya, ini jadi malah unik ya. Jadi unik. Nah, ini semangkanya teman-teman. Nah, ini semangkanya ini. Nah, ini kita menemukan semangka ini. Nah, ini sudah mulai mengeluarkan teman-teman. Nah, ini banyak sekali semangkanya. Jadi seperti ini ya semangkanya. Ini hari ini tadi pas kita ada di waktu panen teman-teman. Jadi ada di waktu panen. Nah, lomboknya besar-besar sekali ya, ini besar-besar sekali. Nah, ini untuk cabenya, ini cabenya merek yang besar ini merek Baja ya teman-teman. Yang besar ini merek Baja. Kemudian yang tampar mereknya Sios teman-teman, pakai itu ya. Nah, tentunya dengan hasil yang seperti ini obatnya beraneka ragam dan tidak murah juga teman-teman. Jadi ada yang mahal, ada yang murah teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke asisten pemilik ini teman-teman. Jadi pemiliknya tadi sudah kita koordinasi, ternyata tidak mau diwawancara izin, malu ya. Nah, sekarang kita cari asistennya yang biasa mengurus ini ya. Kita langsung. Nah, ini berada waktunya untuk panen ya. Ini sudah selesai istirahat, panen lagi. Nah, ini semua pada petik semua teman-teman. Niki kali kula video nggih. Curiane wong ngoten siap. Ini posisi pas ada panen cabai ya teman-teman. Ini tentunya untuk harga sekarang ya ada yang lumayan, ada yang murahnya. Lombok cabai keriting ini untuk harganya lumayan tinggi ya, masih terbilang tinggi. Kemudian untuk cabai besar sempat mengalami penurunan ya teman-teman.
Jadi seperti itu, kita cari yang langsung di asistennya teman-teman. Ini yang kemarin kita video yang waktu nyemprot. Nah ini beliau ini waktunya panen ya teman-teman, waktunya panen. Ini reganya Lombok Tampar berapa lagi? Sekitar 25.000 ya. Jadi untuk harga dari cabai keriting Tampar sekitar 25 masih terbilang tinggi ya, dimana-mana terbilang. Tapi kalau Lombok Impleng yang kecil itu cenderung masih turun teman-teman. Kemudian Lombok besar harganya ya lumayan agak tinggi dikit lah. Tapi kalau dibanding Lombok besar, Lombok kecil naiknya cepat atau drastis lebih dari Lombok kecil. Nah, ini. Nah, kondisinya sangat subur sekali. Oke, untuk obatnya biar dijelaskan sama Pak Eri ini ya. Ini Pak Eri selaku ibaratnya asistennya bosnya ini. Kita ibarat asistennya, soalnya bosnya tadi tidak mau diwawancari ya teman-teman. Nah ini bisa sesubur ini obatnya pakai apa aja ini Pak Eri? Untuk pupuk daun menggunakan Ambition, merek Ambition. Nah itu merek Ambition dari produknya Bayer. Tentunya produknya Bayer itu tidak main-main untuk harganya ya. Jika teman-teman ingin mengikuti monggo silahkan, tapi kalau budgetnya tidak nututi, tidak mencukupi ya pakai yang dari merek atau PT tertentu yang lebih rendah harganya teman-teman. Tapi kalau mau menirukan seperti ini ya obatnya seperti dari produk Bayer ya, dan hasilnya bisa seperti ini ya, nanti akan sesubur ini teman-teman. Untuk perawatan penyemprotan mungkin dari untuk mengatasi cabuk, kemudian ada apa ya, sengatan lalat buah, itu gimana Pak Eri? Kira-kira setiap berapa hari sekali? Untuk mengatasi cabuk menggunakan Abamectin. Oh, produknya Abamectin ya teman-teman. Sedangkan lalat buah menggunakan apa produk Bayer? Trident. Wah itu merek Trident dari kapal terbang. Oh, interval penyemprotan 3 hari sekali. Kapal terbang itu kalau di produk kalium seperti multi KP ya. Nah seperti sama dengan multi KP yang biasa kita gunakan untuk pembungaan pada tanaman tahunan teman-teman. Monggo silakan, itu beberapa obat. Untuk interval penyemprotan mungkin 3 hari sekali. 3 hari sekali. Nah itu teman, tentunya dengan lahan seluas ini, dengan produk dari Bayer ya, budgetnya tidak main-main ya, lumayan banyak ini, bisa modal mobil keluar motor juga kalau harganya rendah. Bisa itu teman-teman. Jadi silahkan, tapi untuk hasilnya bisa dilihat sendiri ya teman-teman, saya saksikan sendiri sesubur ini. Ini ada Lombok Tampar, keriting dan besar teman-teman. Jadi untuk penyemprotannya antara cabuk sama lalat buah itu bareng apa ya? Bareng. Jadi dicampur, banyak dicampur setiap 3 hari sekali. Jadi monggo silahkan diikuti. Jika budget Anda mencukupi ya silahkan ikuti dari produk-produk tersebut ya teman-teman. Nah kemudian ada lagi teman-teman, ini kan berhubung dari kemana ada musim hujan ya, jadi cenderung kena penyakit jamur teman-teman. Jadi kita harus mengantisipasi untuk obatnya pakai fungisida teman-teman. Nah fungisidanya itu pakai apa nanti kita tanyakan ya teman. Untuk fungisida pakai merek apa Pak Eri kira-kira? Untuk fungisida menggunakan Bion M. Jadi Bion semua teman-teman. Bion produknya Bayer. Bion nih, oh coba nanti kita cek ya seperti apa produknya. Nah ini, nah ini ya, di rolling sama skor. Nah, di rolling sama sport teman-teman. Nah, ini.
Wah, ini mantap sekali, banyak sekali. Sebenarnya sifat alami cabai itu memang berbuah banyak teman-teman, jadi lebat seperti yang dikatakan Pak Erik beberapa yang lalu. Sifat alami cabai itu emang lebat teman-teman, jadi tanpa kita obati, jikalau tanahnya subur itu nanti cabenya akan lebat tanpa dipupuk. Pupuk itu hanya mempertahankan ketahanan dari tidak rontok teman-teman, jadi seperti itu ya. Dan mengobati dari hal yang terkena penyakit, nah seperti itu teman-teman, dan mencegahnya ya. Jadi kita berhubung harus mengantisipasi, jadi harus lebih. Nah itu bosnya datang, nah itu bosnya, nah tidak mau diwawancarai ya teman. Bos besarnya itu. Nah kita wawancara yang asistenya saja. Siap Pak Bos, mantap. Nah, ini tadi barusan ada panen ketimun, kemudian sekarang panen cabai, jadi bareng semua ya. Ini cabenya. Nah inilah, ini cabenya yang besar, ini cabai baja teman-teman. Jadi untuk harganya sekarang ini ya lumayan ya, ini cabai besar, apalagi cabai yang tanpa cabai keriting ini alhamdulillah lumayan teman-teman. Nah, dan untuk ketimun tadi sudah panen 4 kali teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, ini sangat subur sekali. Nah jadi seperti ini, sangat banyak sekali. Ini tentunya modalnya tidak sedikit ya, tentunya modalnya banyak sekali. Jika teman-teman punya lahan yang luas dan modal yang cukup ya silahkan bertani lombok, karena yang bertani lombok itu ya seperti judi ya teman-teman. Jadi harga cabai itu tidak selalu tinggi, jadi cenderung naik turun dan sangat fluktuatif teman-teman, sangat cepat sekali untuk naik turunnya. Jadi misal kita berangkat modal pakai mobil ya, biasa pulang pakai motor teman, tapi kalau untung ya bisa modal pakai motor pulang pakai mobil teman-teman, seperti itu. Jadi sangat ya seperti judi ya, tapi ya dengan apa, ada barangnya, ada prosesnya, jadi yang seperti itu halal teman-teman. Jadi seperti itu. Nah oh ya, ini ada tanaman, nanti tadi ada 3 tanaman ya, ada semangka, ada timun. Kira-kira motivasinya seperti apa Pak Erik? Kira-kira motivasinya seperti apa? Ini ada timun, ada semangka juga, ada situng tumpang sari. Kan ini tanamannya tanaman musiman, tanaman apa, tanaman sekali ibaratnya hanya beberapa bulan mati. Ini kok bisa tumpang sari seperti biasanya kan? Kalau tumpang sari itu kan tanaman tahunan dibarengi tanaman yang bulanan, tanaman musiman. Ini 3 jenis tanaman ini ibaratnya tanaman yang pendek usianya, ini kok bisa, ini motivasinya seperti apa kira-kira? Tujuannya untuk lebih menambah pendapatan ya. Nah tentunya yang utama itu ya teman-teman, satu menambah pendapatan teman-teman. Jadi dengan menyemprot cabai, tapi antara timun dan semangkanya itu lebih kenapa? Bisa terkena langsung. Bisa terkena untuk mengirit. Sekali sempat terkena semua teman-teman ya, banyak seperti itu ya, terkena semua. Nah kita lanjut lagi teman, barusan bincang-bincang dengan asistennya tadi Pak Erik ya. Nah ini yang belum ketemu obat petek teman-teman. Nah jadi obat petek itu
belum ketemu ya obatnya seperti apa biar mulus-mulus dan treatmentnya seperti apa. Sementara kondisinya masih ada peteknya ya beberapa, jadi harus rutin disemprot agar memperlambat dari pertumbuhan hama petek. Petek itu seperti jamur teman-teman, jadi funginya itu harus digenjot ya, ibaratnya digenjot agar memperlambat proses pertumbuhan petek itu. Nah ini mana ini yang terkena petek tadi ya. Oh ini masih mulus-mulus teman-teman. Nah ini yang keriting merek Siostavi. Nah jadi ini sifat alami cabai, sangat lebat sekali. Nah ini sudah mengalami kuning ya teman-teman. Ini insya Allah nanti keluar banyak teman-teman. Jadi kalau panen tentunya sangat banyak sekali. Kita cek yang lain, mungkin ada yang terkena petek lagi. Tadi sebagian kan sudah dipanen ya. Ada aman. Wah ini nah ini timunnya juga kena masalah ya ini ya. Timunnya juga terkena masalah. Jadi sudah daunnya sudah kuning-kuning ini kan ya, jelek ya, sudah jelek, terkena hama. Semoga nanti semangkanya bagus ya teman-teman. Nah, ini bagus ya ini. Keren, mulus-mulus. Mantap sekali. Nah, kalau ini, nah ini jelek, ini udah nggak penyakit ini. Oke teman-teman, sekian dulu review atau indang-indang kebun dari kita. Mungkin teman-teman ada yang ingin silahkan ditanyakan, nanti kita datang lagi ke sini untuk update bagaimana atau seperti apa. Ini kalau tidak salah usianya hampir 2 bulan, sudah 2 bulan lebih ya ini cabai ini, dengan sistem tumpang sari, ada timun, semangka, kemudian cabai, yang utama cabai. Dan motivasinya pastinya untuk panen yang banyak teman-teman, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton, sudah menyimak. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.